2021, berbagai peristiwa yang terjadi akan diingat dan disimpan dalam catatan sejarah. Berikut beberapa kegiatan yang terangkum dalam kilas balik Komando Armada 1 tahun 2021. Pada awal bulan Januari, dunia penerbangan nasional berduka. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Koarmada 1 melaksanakan operasi perbantuan SAR terhadap para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SC182 rute Jakarta-Pontianak dengan nomor penerbangan SC182 yang hilang kontak di perairan Pulau Laki. 10 unsur KRI serta personil TNI Angkatan Laut dari Dinas Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air, Komando Pasukan Katak, Intai Amfibi dan Detasmen Jalamangkara Korps Marinir. Dalam kurun waktu 3 hari, tim SAR TNI Angkatan Laut berhasil menemukan flight data recorder pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Pada bulan Februari, TNI Angkatan Laut Koarmada 1 mengirimkan KRI Bung Tomo 357 guna mengikuti latihan bersama Multinational Maritime Exercise Aman 21 yang dibuka di Karachi, Pakistan. Partisipasi TNI Angkatan Laut dalam latihan bertajuk Together for Peace ini merupakan bentuk peran diplomasi TNI Angkatan Laut dalam rangka menjaga hubungan bilateral dan multilateral antar Angkatan Laut negara-negara di dunia. Latihan bersama yang diikuti 45 negara ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas regional, kesamaan pemikiran dalam menghadapi kejahatan pada domain maritim, kolaborasi untuk menjaga stabilitas maritim yang aman dan berkelanjutan, serta meningkatkan interoperabilitas antar Angkatan Laut dalam lingkup regional dan global. Pada bulan Maret, prajurit Komando Armada 1 Posal Melabu bersama instansi pemerintah dan masyarakat setempat bahu-membahu berhasil memadamkan api yang membakar hutan lahan gambut seluas 9 hektar yang terjadi di Desa Penaga, Cut Ujong, Kecamatan Merapu, Kabupaten Aceh Barat, dan di Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Pada bulan April, peresmian kapal selam Alugoro 405, peresmian dan peletakan batu pertama kantor bersama keamanan laut dan kantor gugus tempur laut Koarmada 1 diresmikan oleh Panglima TNI dan Kapolri di Selat Lampa, Natuna. Selain itu, unsur satuan kapal cepat Komando Armada 1, KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 berhasil menembakkan rudal C705 dalam rangka latihan operasi laut gabungan TNI Angkatan Laut di Laut Natuna. Penembakan yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Yudo Margono berhasil menenggelamkan sasaran ex-KRI Balikpapan. Pada bulan Mei, prajurit Kopaska Koarmada 1 menggelar latihan peperangan laut khusus Kopaska TNI Angkatan Laut. Para prajurit melakukan latihan infiltrasi hingga terjun tempur free fall guna meningkatkan profesionalisme prajurit Kopaska Koarmada 1 dalam menjaga NKRI. Pada bulan Juni merupakan awal pencanangan serbuan vaksinasi masyarakat maritim TNI Angkatan Laut oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang dihadiri oleh Panglima TNI Marsikal TNI Adi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada bulan Juli, Koarmada 1 beserta Lantamal dan Lanal jajaran dari wilayah Sabang hingga Cirebon disibukkan dengan kegiatan membantu program vaksinasi nasional melalui serbuan vaksinasi masyarakat maritim TNI Angkatan Laut di wilayah kerja masing-masing dengan target 1.000 vaksin per harinya. Pada bulan Agustus, di tengah pandemi COVID-19, pucuk kepemimpinan Komando Armada 1 diserah terimakan dari Laksamana Muda TNI Abdul Rashid kepada Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah di Markas Besar Angkatan Laut. Pada bulan September, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut India menggelar latihan bersama dengan Sandi Samudra Sakti 21 di perairan Teluk Jakarta, Selat Sunda dan Samudra Hindia. TNI Angkatan Laut mengirimkan KRI Bung Tomo 357 dan KRI Malahayati 362. Sedangkan Angkatan Laut India mengirimkan kapal perang INS Katmat P29 dan INS Sivalik F47. Beberapa latihan digelar guna meningkatkan hubungan bilateral dan diplomasi TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut India serta meningkatkan profesionalisme prajurit Angkatan Laut kedua negara. Pada bulan Oktober, Panglima Komando Armada 1, Laksda TNI Arsyad Abdullah memimpin latihan operasi amfibi TNI Angkatan Laut. Latihan terbesar TNI Angkatan Laut yang melibatkan 4.300 prajurit TNI Angkatan Laut, 33 kapal perang, 22 pesawat udara TNI Angkatan Laut, dan 42 material tempur Korps Marinir. Pantai Tondak yang diskenerikan telah dikuasai musuh dikejutkan dengan serbuan Komando Tugas Gabungan Amfibi
yang diawali dengan taklimat tangguh gas Gatfit yang diikuti serbuan pasukan pendarat Korps Marinir untuk membentuk tumpuan pantai di Pantai Todak Dabu Singkep dalam rangka merebut kembali wilayah Indonesia yang telah dikuasai musuh. Pada bulan November, Koarmada 1 menggelar latihan kesiapsiagaan operasional pengamanan VVIP di Pelabuhan Tanjung Priuk dan perairan Teluk Jakarta. KRI Semarang 594, Kalkobra, Sea Rider, dan Helibel HU 4204 TNI Angkatan Laut terlibat dalam latihan ini. Akhir tahun 2021, Koarmada 1 mengikuti sekaligus menjadi tuan rumah latihan ASEAN-Russian Naval Exercise 2020 yang dilaksanakan di perairan Belawan hingga Sabang. Latihan ini pertama kalinya dilaksanakan dengan tema Joint Action to Ensure the Safety of Maritime Economic Activity and Civil Navigation dengan tujuan menjaga hubungan persahabatan antar pemerintah Indonesia, negara ASEAN dan Rusia. Latihan ini diikuti oleh 11 negara yang melibatkan 8 kapal perang dan 4 pesawat udara. Selain itu, Koarmada 1 menggelar pagelaran wayang semalam suntuk dengan lakon Wahyu Kamulyan dengan dalang Ki Purbo Asmoro dalam rangka Hari Armada Republik Indonesia. Selamat Tahun Baru 2022. Gora Wira, Madya Jala, Jales Veva, Jaya Mahir.